Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Aprianto dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu teori dramaturgi. Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris. Dramaturgi dari kata drama yang berasal seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Pertama kali dipopulerkan oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani, bahwa penampilan atau drama yang berakhir tragedi, tragis, ataupun kisah-kisah komedi. Menurut Goffman 1959, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia, situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung, sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, dramaturgis merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Konsep the self. Goffman memperkenalkan dramaturgi pertama kali dalam kajian sosial psikologis dan sosiologis melalui bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Buku tersebut menggali segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita dalam cara yang sama dengan cara aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Layaknya drama, aktor dramaturgi memperhitungkan setting, kostum, penggunaan kata, dialog, dan tindakan nonverbal lain. Dalam dramaturgi, kita dapat menghayati peran penampilan kebiasaan sehingga dapat memberikan feedback sesuai yang kita mau atau manipulasi. Pada dasarnya, manusia memiliki berbagai jenis sifat dan sikap yang mereka miliki. Karenanya mereka dapat memilih sendiri perannya masing-masing. Goffman menyebutnya sebagai bagian front stage dan backstage. Front stage. Kondisi acting di front stage adalah adanya penonton yang melihat kita dan kita sebagai berada di dalam bagian pertunjukan. Kita berusaha untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya. Itu front stage. Sedangkan backstage adalah keadaan di mana kita berasal di belakang panggung dengan kondisi bahwa tidak ada penonton. Goffman memfokuskan pandangan pada the self. Buku The Presentation of Self in Everyday Life merupakan pandangan Goffman yang menjelaskan mengenal proses dan makna dari apa yang disebut sebagai interaksi antar manusia. Dengan mengambil konsep mengenai kesadaran diri dan the self-made, Goffman kembali memunculkan teori peran sebagai dasar teori dramaturgi. Goffman mengambil pengandaian kehidupan individu sebagai panggung sandiwara, lengkap dengan setting panggung dan acting yang dilakukan oleh individu sebagai aktor kehidupan. Goffman memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat teoteris. Banyak ahli yang berbicara tentang teori dramaturginya. Ini berada di antara tradisi interaksi simbolik dan fenomenologi. Interaksi simbolik ini dikelompokkan menjadi dua aliran. School, yaitu Chicago School yang dipimpin oleh Herbert Blumer, dan Loa School, Manfred Kuhn dan Karol Koch. Dramaturgi berfokuskan kepada bukan apa yang orang lain lakukan, bukan apa yang ingin orang lain lakukan, atau mengapa orang itu melakukan itu, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif, impresif, aktivitas manusia. Bahwasannya makna dari kegiatan manusia terdapat di dalam cara mereka mengekspresikan diri mereka dalam interaksi dengan orang lain juga yang ekspresif. Oleh karenanya, perilaku manusia yang ekspresif inilah mencerminkan bahwa manusia bersifat dramatik. Dalam perspektif dramaturgis, kehidupan ini ibarat teater, interaksi sosial yang mirip dengan
pertunjukan di atas panggung, yaitu penampilan peran-peran yang dimainkan para aktor. Pengembangan diri sebagai konsep oleh Goffman. Fokus perhatian Goffman sebenarnya bukan hanya individu, tetapi juga kelompok atau yang ia sebut tim. Selain membawakan peran dan karakter secara individu, aktor-aktor sosial juga berusaha mengelola kesan orang lain terhadap kelompoknya, baik itu keluarga, tempat bekerja, partai politik, atau organisasi lain yang mereka wakili. Pengembangan diri sebagai konsep oleh Goffman tidak terlepas dari pengaruh gagasan Cooley tentang The Looking Glass Self. Gagasan diri ala Cooley ini terdiri dari 3 komponen. 1. Kita mengembangkan bagaimana kita tampil bagi orang lain. 2. Kita membayangkan bagaimana penilaian mereka atas penampilan kita. 3. Kita mengembangkan jenis perasaan diri. Contoh kasus dramaturgi. Seorang presiden, contohnya Susilo Bambang Yudhoyono, berpenampilan rapi dan berwibawa saat sedang melakukan pidato di depan umum dan saat mengunjungi berbagai tempat-tempat formal. Tujuannya adalah untuk menunjukkan suatu sosok seorang pemimpin kepada orang lain atau masyarakat. Namun saat di rumah, ia berpenampilan dan berperilaku seperti orang lain pada umumnya. Di rumah ia berperan sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya dan seorang suami bagi istrinya. Contoh lainnya adalah seorang pengemis yang sering kali kita temukan di depan gerbang-gerbang toko atau tempat lainnya. Dia selalu berpakaian lusuh, selalu menampakkan wajah sedihnya ke setiap orang untuk menerima rasa empati berupa materi. Tak peduli kotor, bau, atau penampilannya kumuh, mereka melakukan hal seperti itu sebagai aktor panggung depan karena sedang mendefinisikan sesuatu bagi orang lain yang menyatakan penampilannya berbeda dengan panggung belakangnya. Para pengemis menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya ketika sedang berada di rumahnya.